anaknya. Hei Nona, kenapa kamu melamun? Apa kamu mau menceritakannya sekarang? Ucap Eva yang langsung membuyarkan lamunan Ismi. Kali ini, suara isak tangis benar-benar terdengar dari Ismi. Rasa frustasi karena tak berdaya telah membuatnya sadar. Jika dendam di hatinya ini tak akan terbalas. Hei Nona, aku hanya ingin mendengar ceritamu saja. Lalu kenapa kamu seolah-olah akan mati saja? Apa kamu menganggap kalau aku orang yang sangat kejam? Ucap Eva lagi karena tak ingin terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Kalian, kembalilah ke mobil. Ucap Eva santai yang langsung mendapat anggukan dari semua pengawalnya. Setelah pengawalnya pergi, Eva lalu mendekati Ismi dan memapahnya agar mau duduk di kursi. Meskipun usahanya terbilang sia-sia karena dia tak kuat mengangkat Ismi. Tapi setidaknya, dia bisa mendapat sedikit simpati dari Ismi. Sementara Ismi yang mengetahui jika Eva tidak sekejam itu lantas berdiri dan duduk. Tak lupa dia juga membasuh air matanya dengan kedua telapak tangannya. Bab 365. Mengajak Ismi tinggal di mansion Kuni. Sementara Ismi yang mengetahui jika Eva tidak sekejam itu lantas berdiri dan duduk. Tak lupa dia juga membasuh air matanya dengan kedua telapak tangannya. Kamu jangan khawatir. Aku tidak akan berbuat jahat padamu. Tapi, apakah aku boleh tahu kisah apa yang terjadi antara kamu dan Kuni? Ucap Eva lagi setelah dia melihat Ismi sudah tenang. Sebenarnya tak ada yang istimewa di antara kami. Tapi aku jujur, aku sangat malu menceritakannya. Terang Ismi yang membuat Eva sedikit bingung saja. Baiklah. Kalau begitu, cukup kamu katakan yang sejujurnya apa Baikun Mardi itu anak Kuni? Tanya Eva lagi. Tidak, dia anakku. Ucap Ismi langsung membantah ucapan Eva. Dia anakmu. Lalu ayahnya siapa? Tanya Eva penasaran. Tidak ada, dia anakku. Ucap Ismi yang membuat Eva terkejut. Hei Nona, apa kamu punya tips agar bisa hamil tanpa ayah? Sejujurnya aku menginginkannya juga. Ejek Eva pada Ismi. Hanya bayi tabung yang bisa melakukannya. Tapi bayi tabung pun tetap butuh sperma seorang laki-laki. Itu sebabnya Eva sedikit mengejek Ismi. Sementara Ismi diam. Dia tak ingin menjawab pertanyaan bodoh itu. Karena dia tahu jika si kerdil di depannya sedang mengejeknya. Dengar Nona, jika Anda tidak bisa bekerja sama dengan baik, maka dengan terpaksa aku akan merampas Baikun dari Anda. Itu hal yang sangat mudah bagiku. Terang Eva yang sedikit mengejutkan Ismi. Setelah kehilangan kehormatannya, dia tak ingin kehilangan kebanggaannya. Apalagi dia membesarkan Baikun dengan susah payah dari hasil menjual seluruh aset keluarganya sehingga untuk saat ini, saat dia mendengar ucapan Eva, seolah-olah guntur sedang menyambar kepalanya dan membuat seisi kepalanya keluar berserakan. AMBYAAR. Tidak, jangan lakukan itu. Aku mohon. Hanya dia satu-satunya keluargaku sekarang. Terang Ismi pada Eva. Meskipun dia hanya berdua saja dengan Eva, Ismi tidak berani melakukan perbuatan yang buruk pada Eva karena dia takut melakukan sesuatu yang membahayakan nyawanya dan juga nyawa anaknya, Baikun. Itu sebabnya dia memohon dengan sangat keras agar Eva tidak mengambil anaknya. Jadi, dia benar anak Kuni? Tanya Eva lagi. Dengan pelan, Ismi mengangguk tak berdaya. Dia ingin menyembunyikan anaknya, tapi dia tak ingin berpisah dengan Baikun. Sehingga, tanpa berlama-lama lagi dia mengangguk sambil menitikkan air matanya. Jiwa keibuannya tumbuh semakin kuat meskipun hanya hidup berdua dengan anaknya itu. Bagi Ismi, Baikun adalah dunianya sehingga dia kuat menjalani kehidupan yang lumayan berat ini. Kalau begitu, cepat bergegaslah. Kamu akan tinggal bersama kami di rumah yang layak. Ucap Eva santai yang membuat Ismi terkejut. Apa kamu bilang? Ucap Ismi sedikit tak percaya dengan apa yang dia dengar. Lupakanlah. Kamu sekarang ikut aku. Kita pindah dari sini dan tinggal di rumah yang layak. Aku tak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Kuni. Tapi satu yang jelas, kamu berhak mendapat fasilitas seorang istri dari Kuni. Jadi kamu harus ikut denganku sekarang. Terang Eva lagi. Kamu tidak akan merampas Baikun dariku kan? Tanya Ismi sedikit frustasi. Hahaha, tentu saja tidak. Aku akan memastikan kamu dan Baikun hidup tenang mulai sekarang. Ayo kita berangkat sekarang. Ucap Eva sambil menggandeng tangan Ismi. Tapi, ini semua. Ucap Ismi sambil menunjuk rumahnya. Jangan khawatir, rumah sudah ada. Perabotannya juga sudah lengkap. Kalau untuk baju, kita bisa membelinya. Kamu bisa pilih sesukamu nanti. Ucap Eva lalu mereka pergi ke mansion Kuni. Bagi Eva, daripada hal terburuk tentang perebutan warisan, lebih baik pemerataan di awal akan sangat menjanjikan. Apalagi perusahaan milik Kuni banyak sekali. Belum lagi milik Dewi yang bisa dibilang terbengkalai. Dan yang pasti, perhiasan Gyo keluarga Hartanto juga sedang kosong. Sehingga dia memiliki banyak pilihan untuk dikelola oleh Ismi. Apalagi latar belakang Ismi yang sudah kaya raya dari awal. Sehingga dia tidak akan kewalahan jika harus memegang 2 atau 3 perusahaan sekaligus. Terlepas dari Ismi yang membelot nantinya. Kan surat-surat perusahaan ada di tangan Eva, jadi kemungkinan Ismi menjual perusahaan hampir nihil. Mungkin satu-satunya kemungkinan adalah membuat perusahaan itu bangkrut. Jika itu terjadi,
Eva tidak cemas karena dia bisa membangun lagi dari awal. Unlimited bos uang Kuni. Hehehehehehe. Tak berselang lama, mereka tiba di mansion milik Kuni. Mansion yang sudah memiliki segalanya. Apartemen karyawan di keempat sisinya yang memiliki kamar sebanyak 2.000 kamar. Bandara pribadi beserta hanggarnya lengkap dengan 2 buah helikopter kapasitas 8 dan 35 orang. 2 buah pesawat pribadi dengan kapasitas 20 dan 50 orang. Minimarket pribadi, kolam renang pribadi, jalan setapak untuk jogging, dan sistem keamanan yang memiliki penjaga 24 jam. Melihat semua itu, membuat Ismi makin kagum. Dia tak menyangka jika Kuni ratusan, bahkan ribuan kali lebih kaya darinya dulu. Padahal dalam benak Ismi, Kuni adalah laki-laki biasa-biasa saja. Arogan dan kejam. Tapi istananya mencerminkan keanggunan dan juga betapa berwibawanya Kuni. Apakah selama ini dia salah menilai Kuni? Bahkan saat tragedi antara dirinya dan Kuni terjadi, dia tak tahu sebabnya. Hanya saja saat dia melihat sang ayah yang dikurung, dia menyimpulkan jika Kuni ingin merebut harta keluarga mereka. Dan ini membuat Ismi semakin penasaran dengan perlakuan Kuni yang meruda paksanya. Apa pemicunya yang membuat Kuni meruda paksanya? Apalagi Kuni pernah bertanya padanya jika tindakannya merayu gadis-gadis muda lalu diberikan pada ayahnya dan membuat Kuni langsung memperkosanya. Saat mengingat tragedi itu, dia semakin penasaran dengan alasan Kuni memperkosanya. Tapi semua itu sudah tak berarti karena semua orang yang terlibat selain Kuni sudah mati. Hanya Kuni satu-satunya yang bisa memberikannya kejelasan. Tapi Kuni sudah bertahun-tahun menghilang dan itu membuat harapan Ismi untuk mengetahui kebenarannya hampir pupus. Saat sedang melihat-lihat sekitar, Ismi dikejutkan oleh Lenzi yang sedang berhias di ruang tengah itu. Siapa kamu? Ucap Lenzi sambil merapikan peralatan make-upnya. Lenzi, mulai sekarang dia akan tinggal di sini. Dia Ismi dan dia kakakmu. Terang Eva sambil berjalan ke arah Lenzi. Kakak. Ucap Lenzi sedikit tak mengerti. Sebelum denganmu. Kuni sudah dengannya. Bahkan anaknya lebih tua 2 bulan dari anak kamu dan Vania. Jadi bersikaplah hormat padanya. Ucap Eva santai sambil menunggu seseorang. Bab 366. Semobil dengan Mirza Jr. Sebelum denganmu, Kuni sudah dengannya. Terang Eva. Oh baiklah kakak Ismi. Saya Lenzi, salam kenal. Ucap Lenzi ramah sekali. Lenzi adalah orang yang sangat modern. Apalagi perasaannya terhadap Kuni biasa-biasa saja sehingga dia tidak terlalu memikirkannya. Yang penting bagi Lenzi adalah para penggemarnya karena dia tidak akan bisa hidup tanpa penggemarnya. Sementara Ismi tersenyum. Tiba-tiba suara bel berbunyi dan membuat Eva sedikit merengut. Maaf Nona Eva, kami terlambat. Ucap wanita tersebut sopan sekali. Selfie. Sudah berapa kali aku bilang? Segera berangkat. Keluh Eva pada wanita yang bernama Selfie itu. Kami memiliki baju yang banyak sekali Nona, sehingga kami butuh waktu yang lebih banyak dari biasanya. Terang Selfie membelah diri. Ya sudahlah, cepat masuk sana. Biar Nona Mirza memilih sendiri. Terang Eva yang mendapat anggukan dari Selfie. Hei Selfie, apa kamu membawa baju yang ukurannya sama denganku? Sapa Lenzi sambil meminta sesuatu pada Selfie. Oh hei Nona Lenzi, sayang sekali Nona. Ukuran yang sama dengan Anda masih dalam proses. Bukankah Anda sudah membeli semuanya kemarin? Terang Selfie mengingatkan Lenzi. Hei Selfie, kenapa berhenti di situ? Cepat bawa ke kamar ganti. Biar Nona Mirza memilihnya sendiri. Teriak Eva yang membuat Selfie sedikit ketakutan. Selfie dengan beberapa wanita yang jumlahnya lebih dari 15 orang itu bergegas masuk ke kamar ganti khusus. Sambil berjalan, mereka melewati Ismi dan mengucapkan permisi. Tanpa mereka sadari jika Ismi adalah Nona Mirza yang Eva maksud. Hei, apa yang kalian katakan? Ajak juga Nona Mirzanya. Teriak Eva sambil menunjuk Ismi. Sementara Selfie dan yang lainnya terkejut. Mereka mengira, Nona Mirza yang dimaksud Eva adalah Vania. Karena ukuran baju yang diminta Eva cocok dengan Vania. Tanpa mereka sadari jika kali ini yang dimaksud Eva adalah orang lain. Hanya kebetulan saja mereka memiliki ukuran baju yang sama. Oh, maaf Nona. Saya kira tadi baju-baju ini untuk Nona Vania. Ucap Selfie. Sementara Ismi terkejut. Siapa Vania? Bahkan orang-orang ini sangat mengenal Vania. Nona Ismi, cepat ikut Selfie dan pilih semua yang Anda inginkan. Saya harap Anda bisa meringankan beban mereka. Ucap Eva santai. Sementara Ismi hanya mengangguk lalu berjalan masuk ke ruang ganti khusus diikuti oleh Selfie dan rekan-rekannya. Lebih dari 100 pieces baju yang dibawa oleh Selfie. Dan semua itu langsung dibeli oleh Ismi tanpa mencobanya terlebih dahulu. Tentu saja itu membuat Selfie terkejut. Meskipun biasanya Vania juga melakukan hal yang sama. Tapi tindakan Vania hanya karena saat dia terbentur dengan jadwal yang mendadak. Dan lagi itu hanya beberapa pakaian saja. Sementara apa yang dilakukan Ismi lebih menghebohkan lagi. Lebih dari 100 pieces dan dibeli semua tanpa dicoba dulu. Maaf Nona Mirza, ini ada 100 pieces lebih. Anda yakin tidak ingin mencobanya dulu? Tanya Selfie memastikan. Iya yakin. Kalian boleh pergi sekarang. Yang penting ukurannya sesuai dengan apa yang aku minta.
Ucap Ismi. Kalau soal itu, Anda jangan khawatir Nona. Kami bisa memastikan jika semua ukuran ini sesuai dengan apa yang Anda minta. Ucap Selfie yakin sekali. Setelah itu, Selfie beserta rekan-rekannya keluar meninggalkan ruang ganti khusus dan itu sedikit mengejutkan Eva dan Lancy. Ada apa Selfie? Tanya Eva sedikit keheranan. Beliau membeli semuanya Nona Eva. Ucap Selfie senang sekali. Tanpa dicoba ucap Eva sedikit keras karena terkejut dengan apa yang dia dengar barusan. Iya Nona Eva. Ucap Selfie sambil mengangguk. Baiklah, kirim saja bilnya. Akan saya transfer secepatnya. Ucap Eva santai. Baik Nona Eva, senang berbisnis dengan Anda. Ucap Selfie lalu pergi meninggalkan mansion mewah ini. Sementara Lancy masih belum sadar dari rasa terkejutnya. Sehingga dia melamun untuk beberapa saat. Tolong tampar aku. Aku merasa ini mimpi bagiku. Ucap Lancy sambil melamun. Sementara Eva hanya geleng-geleng kepala lalu pergi. Dia tak menanggapi permintaan Lancy karena butuh waktu sekitar 3 jam baginya untuk berdandan lagi. Akhirnya, Ismi mencoba baju-baju yang baru dia pilih itu satu persatu. Setelah melihat betapa kayanya Kuni, dia tak harus capek-capek memilih. Jika tidak cocok langsung dibuang saja. Inilah sifat asli Ismi. Borwos. Sementara Eva kembali ke ruangannya. Sudah waktunya bagi Misa JR dan Valen untuk pulang. Dia juga telah menyuruh sopirnya untuk menjemput Baikun Mardi atas nama ibunya Ismi. Tapi apa yang diharapkan Eva tidak sesuai rencana. Meskipun baru saja pulang, Misa JR dan Baikun berkelahi lagi di dalam kelas. Dan itu semua dilihat oleh semua murid, termasuk guru mereka. Tapi, apa yang bisa dilakukan oleh guru mereka selain melerai dan menyalahkan Baikun Mardi? Sampai-sampai suara sopir menghentikan percakapan guru tersebut yang sedang mengolok-olok Baikun. Maaf Bu Guru Sena, saya kesini ingin menjemput Tuan Muda Misa JR, Tuan Muda Valen, dan juga Tuan Muda Baikun. Ucap sopir tersebut yang memang sudah kenal dengan guru wali kelas Misa JR. Tapi apa yang diucapkan oleh sang sopir membuat guru tersebut sedikit bingung. Dia yakin jika mendengar Misa dan Valen. Tapi nama yang terakhir, apakah itu nyata karena sopir tersebut memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda? Padahal selama ini, hanya 2 anak yang mendapat panggilan sebagai Tuan Muda. Tidak hanya Guru Sena, semua murid termasuk Misa JR dan Valen. Bahkan Baikun sendiri juga terkejut saat dirinya dipanggil dengan sebutan Tuan Muda. Apalagi Baikun hafal jika sopir yang ada di depannya adalah sopir pribadi milik Misa JR. Hari ini, menjadi hari yang aneh bagi Baikun. Baru hari ini, dia bertengkar dengan Misa JR dan sekarang sopir Misa JR ingin membawanya pulang. Belum lagi gelagat ibunya yang mencurigakan. Sehingga saat memikirkan kejadian hari ini, membuat Baikun yakin jika ada masalah di antara mereka. Pak Senton, apa maksud Bapak? Kenapa anak kumel ini semobil dengan kita? Teriak Misa JR pada sopirnya tersebut. Maaf Tuan Muda. Ini perintah Nona Eva. Beliau menyuruh saya menjemput Tuan Muda Misa JR, Tuan Muda Valen, dan Tuan Muda Baikun. Kalau mau protes, silahkan hubungi Nona Eva saja. Terang Pak Senton. Pokoknya kami tidak mau semobil dengan dia. Teriak Misa lagi. Apalagi aku. Oga semobil dengan anak manja macam kalian. Umpat Baikun. Bab 367. Akhirnya Kuni kembali. Apalagi aku. Oga semobil dengan anak manja macam kalian. Umpat Baikun. Kamu? Dasar anak kumel. Ucap Mirza JR. Sementara Valen yang lebih kalem hanya bisa mengingat kejadian hari ini. Di mana seorang wanita yang baru pertama kali mereka lihat malah menyinggung soal ayah mereka. Terlepas dari cerita Baikun kepada ibunya, tapi semua yang terjadi hari ini sungguh-sungguh tak bisa dimengerti. Kakak, lebih baik kita mengalah saja. Kita akan bertanya pada Tante F setelah kita tiba di rumah. Ucap Valen mencoba menghibur Mirza JR. Mirza hanya diam sambil melotot pada Baikun. Dia tak menyangka jika Baikun akan semobil dengannya. Tanpa dia sadari jika Baikun adalah kakak tertua mereka. Kemudian, mereka bertiga naik mobil menuju mansion yang ditempati oleh Mirza JR. Sementara Baikun awalnya menolak. Tapi saat dia diberitahu jika ibunya sudah menunggunya dan tadi juga sudah VC dengan Ismi sehingga Baikun ikut. Meskipun hatinya gede, tapi dia hanya numpang di sini sehingga dia mendapat tatapan yang tidak mengenakan dari Mirza JR. Sesampainya di rumah, Mirza JR langsung berlari menuju ruangan Eva. Sementara Baikun takjub akan rumah yang megah ini, sehingga dia melamun beberapa saat. Baikun putraku. Suara yang sangat dikenal mengejutkan Baikun. Lalu dia menoleh dan melihat ibunya Ismi berpakaian serba mahal. Meskipun terlihat cantik, tapi Baikun tertegun karena dia tak terbiasa melihat ibunya berpakaian rapi dan mewah itu. Ibu, apa yang terjadi? Kenapa ibu terlihat berbeda? Tanya Baikun dengan polosnya. Sementara Ismi menjelaskan. Mirza JR yang sudah sampai di ruangan Eva langsung masuk tanpa permisi yang membuat Eva sedikit marah. Junior, apa yang kamu lakukan? Sapaan manja Eva pada Mirza adalah Junior. Tante F, apa ini? Kenapa bisa anak kumel itu masuk ke rumah kita? Ucap Mirza JR tanpa sopan santun pada Eva. Apa yang kamu bicarakan? Siapa anak kumel yang kamu maksud?
Ucap Eva. Itu, anak yang Tante F suruh jemput. Pak Senton tadi yang bilang sendiri. Ucap Mirza JR. Oh itu, mulai sekarang dia akan menjadi kakakmu. Karena dia lebih tua darimu. Ucap Eva singkat. Tante F, bisakah jangan bercanda denganku? Aku sedang tidak ingin bercanda. Ucap Mirza JR yang tak percaya dengan apa yang dia dengar. Aku tidak bercanda Junior. Mulai sekarang dia kakakmu dan akan tinggal di sini. Titik. Ucap Eva lalu berpaling dari Mirza JR. Tante F, aku tidak mau. Aku tidak mau dia menjadi kakakku dan tinggal di sini. Teriak Mirza JR yang sangat kencang sekali. Sehingga membuat Eva kehilangan kesabarannya. Dengar Mirza Junior. Jika kamu mau menyalahkan orang lain, maka orang yang pantas kamu salahkan adalah ayahmu sendiri. Dan berhenti teriak-teriak di sini. Pergi. Teriak Eva pada Mirza JR yang membuat Mirza JR lebih tak percaya lagi. Baru kali ini dia dibentak oleh Eva. Terlebih dia dibentak gara-gara anak kumel itu yang membuat hatinya dendam dengan Baikun. Sementara di tempat lain, tepatnya di kota Saya, Kun yang sudah berpikir seharian, akhirnya memutuskan untuk kembali ke masa lalu. Dia sudah memantapkan pilihannya. Hal ini ia lakukan demi Kinan dan yang lainnya. Meskipun termasuk sebuah perjudian yang besar, tapi tekadnya sudah bulat. Selama masih ada kesempatan, dia akan menggunakan kesempatan itu. Rensi, aku sudah memutuskannya. Aku akan kembali ke masa lalu. Jadi aku akan meminta cincinmu. Terang Kuni pada Rensi. Sementara Rensi terkejut. Dia tak tahu harus berkata apa. Dia sudah mengingat semuanya dan sekarang Kuni ingin kembali ke masa lalu. Ini sungguh pilihan yang sulit. Mengingat dirinya pasti akan melupakan Kuni lagi. Apalagi resiko yang harus dihadapi Kuni lebih besar lagi. Sehingga Rensi diam karena dia sedikit tidak rela. Kamu jangan khawatir Rensi. Bukankah kamu bilang jika cincin ini akan mengembalikan ingatanmu? Jeti, setelah aku kembali, aku akan mencarimu dan memberikan cincin ini padamu. Terang Kuni. Rensi tetap diam. Karena dia tak yakin dengan pilihan Kuni. Dia ingin bersama Kuni selamanya. Tapi dia sadar jika hati Kuni sudah terpaut oleh wanita lain. Dengan keadaan terpaksa dan tanpa berucap, Rensi langsung melepas cincinnya dan diberikan pada Kuni. Air mata menetes dari mata Rensi yang menandakan dia tak setuju sama sekali. Tapi ini adalah kehendak Kuni sebagai raja dan suaminya sehingga meskipun berat sekalipun, Rensi tetap harus mematuhi keputusan Kuni. Kamu jangan khawatir Rensi, aku pasti akan kembali padamu. Ucap Kuni santai lalu mengecup kening Rensi. Dalam keheningan, ini adalah kenang-kenangan terakhir dari Kuni yang dapat dirasakan oleh Rensi. Kenang-kenangan yang sangat spesial bagi Rensi karena, setelah Kuni masuk ke portal masa lalu, maka semua waktu akan kembali sesuai dengan waktu Kuni. Setelah mengecup Rensi, Kuni tak lupa ingin mengunjungi Eva, Vanya dan Lenzi untuk berpamitan. Meskipun hanya sebentar, tapi Kuni tetap ingin bertemu mereka. Tujuan Kuni adalah melepas rindu. Dan berjanji akan kembali lebih cepat lagi. Tanpa dia sadari, jika waktu di bumi berputar sangat cepat. Bahkan putra-putranya sudah berumur 7 tahun sekarang. Apa kamu mau ikut Sayan? Ucap Kuni pada Rensi. Rensi hanya menggeleng dan tak ingin melihat Kuni. Dia takut jika melihat Kuni, itu akan menjadi kesempatan terakhirnya dan tak akan pernah melihat Kuni lagi. Mengetahui jika Rensi sangat mengkhawatirkannya, membuat Kuni sedikit ragu untuk kembali sendiri. Tapi tekadnya sudah bulat dan dia sudah memantapkan hatinya untuk kembali. Sehingga, di hadapan Rensi, Kuni membuka portal teleportasinya dan membayangkan rumah Dewi di Silver Lake. Setelah itu dia masuk ke dalam portal dan sedetik kemudian, dia sudah berada di depan gerbang rumah Dewi. Mata Kuni melotot tak percaya saat dia melihat rumah Dewi yang seperti rumah hantu ini. Di mana keadaannya tak jauh berbeda dengan rumahnya yang ada di Blok A. Hal ini membuat Kuni curiga, apakah dia pergi terlalu lama? Atau ada masalah yang terjadi sehingga rumah yang dulunya megah ini berubah menjadi rumah berhantu. Sementara Eva yang sedang duduk di ruangannya terkejut saat melihat panel sinyal handphone Kuni. Dengan perasaan gembiranya, dia lalu menghubungi Kuni dan benar saja. Telepon mereka tersambung dan membuat Eva menitikkan air matanya karena terharu telah bisa menghubungi Kuni lagi. Bab 368. Kebingungan Kuni. Kuni dikejutkan oleh suara dering teleponnya dan terkejut jika orang yang menelponnya adalah Eva. Dengan perasaan curiga sekaligus khawatir, Kuni lalu mengangkatnya dan, "Kun, kamu ada di mana?" Ucap Eva antusias sekali. "Aku ada di rumah Dewi." "Kamu di mana Eva? Apa kalian baik-baik saja?" Ucap Kuni cemas sekali. "Kami baik-baik saja Kun. Kami ada di mansion sekarang." Ucap Eva senang sekali. "Baiklah, aku akan ke sana." Ucap Kuni lalu menutup teleponnya. Sementara Eva menghubungi Vanya agar segera pulang. Eva tak bilang jika Kuni sudah pulang sehingga dengan malas Vanya pulang. Sedangkan Kuni hanya sekejap mata lalu tiba di depan gerbang mansionnya dan takjub saat melihat mansionnya yang sudah jeti. Ternyata sangat megah dan indah. Kemudian, dia ingin masuk dan dicegat oleh penjaga. "Maaf Tuan, ini area terlarang. Siapapun tidak boleh masuk tanpa izin dari Nona Mirza." Ucap penjaga tersebut.
Sementara Kuni terkejut. Apakah mereka tidak diberi pelatihan sebelumnya? Kenapa mereka tidak mengenali majikannya sendiri? Aku majikan kalian. Apa aku boleh masuk sekarang? Ucap Kuni singkat. Mendengar ucapan Kuni, para penjaga itu hanya saling memandang. Mereka ingin sekali tertawa, tapi niat itu mereka simpan karena saat mereka ingat, jika tuan rumahnya menghilang bertahun-tahun membuat mereka sedikit khawatir juga. Apalagi, baru kali ini ada yang bilang seperti ini. Dan lagi, selama 7 tahun terakhir ini tak ada yang berani mengusik keluarga Mirza sehingga tanpa sadar. Keringat dingin mengucur dari belakang kepala mereka. Sementara Eva terkejut saat melihat Kuni yang tiba-tiba sudah ada di depan gerbang mansion. Padahal belum ada 1 menit yang lalu tapi Kuni sudah muncul di depan gerbangnya. Dengan perasaan bahagianya, dia meminta penjaga untuk mengizinkannya masuk yang membuat para penjaga itu semakin ketakutan. Mereka takut dipecat, apalagi saat mengingat gaji dan tunjangan yang sangat besar di sini sehingga mereka tak akan pernah mendapatkan bayaran yang lebih baik lagi selain dari sini. Tuan, maafkan kami. Anda boleh masuk Tuan. Ucap penjaga itu dengan sopan. Tanpa mereka sadari, jika Kuni tidak sarogan orang kaya pada umumnya. Dengan tersenyum, Kuni lalu masuk dan dari kejauhan, dia melihat Eva berlari ke arahnya. Lanjutkan pekerjaan kalian dengan baik, ucap Kuni lalu berjalan menuju Eva. Sementara Eva berlari tanpa henti. Dia sudah merindukan Kuni sejak lama. Hampir setiap hari Eva melacak keberadaan Kuni dan sinyal terakhir ada di pinggiran hutan keramat. Hal itu yang membuat Eva penasaran. Setelah itu, Eva menyuruh orang untuk masuk ke hutan keramat dan tak pernah kembali sampai sekarang. Hal yang sama yang pernah dilakukan oleh Kuni. Tapi sekarang, keadaannya berbeda. Kuni sudah ada di depannya, dan dia benar-benar baik. Kuni Mirza, pewaris tunggal keluarga Mirza. Kun, teriak Eva yang sedikit mengejutkan Lenzi dan Ismi. Keduanya terkejut saat dengan samar mendengar teriakan Eva yang membuat keduanya langsung keluar. Sementara Eva mendekat. Kuni yang merasa aneh dengan tingkah Eva dan tangis Eva membuatnya bingung di sini. Padahal dia baru bepergian beberapa bulan saja. Tapi sikap aneh Eva seolah-olah dia sudah tidak ketemu dengannya bertahun-tahun. Ada apa, Eva? Kenapa kamu menangis? Tanya Kuni keheranan. Kun, kamu, hua. Ucap Eva yang tak bisa bicara. Rasa kebahagiaannya telah menutup mulutnya dan itu makin membuat Kuni bingung. Hei Eva, katakan apa yang terjadi. Apa terjadi sesuatu pada Vania? Ucap Kuni sambil melihat sekeliling dan tak menemukan Vania. Meskipun dia merasakan hawa keberadaan Lenzi, tapi dia juga terkejut saat merasakan hawa lainnya di sana ada 1 perempuan lagi dan 3 anak kecil. Katakan Eva, ada apa? Kenapa kamu menangis? Apa terjadi sesuatu pada Vania? Ucap Kuni lagi karena yang pertama tidak mendapat jawaban dari Eva. Tidak Kun. Kami baik-baik saja. Ucap Eva singkat. Lalu kenapa kamu menangis? Bukankah kita hanya berpisah beberapa bulan saja? Ucap Kuni mencoba menghibur Eva. Sementara Eva terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Kuni. Ismi dan juga Lenzi terkejut saat melihat Kuni. Mereka berdua tak percaya jika pemuda yang mengambil kehormatan mereka berdua sekarang berdiri di hadapannya. Dengan perasaan senang bercampur linglung, Ismi berjalan mendekat pada Kuni, sementara Lenzi mematung. Dia tak percaya jika Kuni ada di depannya lagi dan ini sudah 8 tahun sejak dia pergi. Ismi yang mendekat secara perlahan, membuat Kuni yang melihatnya terkejut sekali. Dia ingat wanita ini. Wanita yang pernah dia perkosa tanpa henti sedang ada di depannya. Perasaan aneh bercampur di hati Kuni. Merasa bersalah dan entah apa itu. Tapi saat mengingat jika nasib Mela dipertaruhkan membuatnya tak bersimpati sekali dengan Ismi. Dia justru terkejut saat mengetahui jika Ismi berani berdiri di hadapannya yang membuatnya semakin bingung lagi. Semua yang terjadi membuat Kuni bingung. Dia tak tahu apapun yang terjadi selama dia pergi. Apalagi saat melihat raut wajah Eva dan Ismi yang semakin tua. Sedangkan semua orang yang menatap Kuni juga sedikit terheran-heran. Bagaimana bisa wajah Kuni tetap seperti keadaan saat terakhir kali mereka bertemu dengan Kuni? Banyak sekali cerita yang harus diceritakan. Dan ini membuat semua orang terdiam untuk beberapa saat. Sementara mereka saling memahami. Eva langsung menarik Kuni masuk dan memanggil ketiga anak kecil dengan lantangnya. Seketika, ketiga anak tersebut datang dengan malas dan seketika mereka terkejut saat melihat orang yang mirip dengan mereka. Kun, ini Mirza JR. Ini Valen Mirza dan Baikun Mirza. Semua anak-anak ini adalah anakmu. Terang Eva yang membuat Kuni dan ketiga anak tersebut jelas terkejut. Eva, kamu jangan main-main. Bagaimana bisa aku yang pergi hanya beberapa bulan saja sudah memiliki anak sebesar ini? Ucap Kuni tak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Eva. Eva yang mendengar ucapan Kuni langsung memukulnya karena tak percaya. Hei Kun, kamu sudah pergi selama 8 tahun dan kamu bilang baru beberapa bulan. Memang baru 96 bulan lebih kamu pergi dan itu menurutmu beberapa bulan. Terang Eva lagi. Lihatlah kalender Kun. Ini sudah tahun berapa? Ucap Eva lagi sambil menunjuk kalender di dinding rumahnya. Sementara Kuni sangat terkejut saat melihat tahun di kalender itu dan menghitung kalender yang dia ingat dan benar saja.
Sudah 8 tahun lebih Kuni pergi dan kembali setelah 8 tahun kemudian. Bab 369, Vanya menangis haru. Kemudian, Kuni baru teringat jika 1 tahun di Seraya sama dengan 12 tahun di bumi. Dengan kata lain, dia sudah berada di hutan keramat dan Seraya selama 8 bulan. Memikirkannya saja, Kuni masih tak mengerti. Tapi kemungkinan yang bisa diambil pelajarannya saat dirinya berada di ilusi waktu dan sama-sama tertidur dengan Rensi. Kemudian dia dibangunkan oleh suara nenek yang ternyata adalah kakeknya yang menyamar. Hanya kejadian itu yang mampu membuatnya kehilangan banyak waktu. Apalagi saat membaca petunjuk dari gurunya jika butuh waktu 15 tahun jika ingin bangun secara alami. Mengingat semua itu, lambat laun Kuni bisa sedikit menerimanya. Dia menerima ketiga anak tersebut. Tapi dia tak tahu ibu dari anak-anak tersebut. Tapi Esnoat memikirkannya lagi. Sebelum dia pergi, dia hanya berhubungan dengan 4 wanita, 3 secara normal dan 1 karena terpaksa. Di samping itu, tidak mungkin seseorang dari wanita panggilan yang pernah dia sewa karena dia tahu sistem dari wanita panggilan ini selalu memakai alat kontrasepsi atau pil sebelum melayani pelanggannya untuk mencegah kehamilannya. Karena ada Ismi di sini, maka salah satu dari anak-anak ini pasti anaknya Ismi, dan yang lainnya milik Vanya dan Lensi. Sementara Kuni bengong, suara mobil dan juga suara langkah kaki yang Kuni kenal sedikit menyita perhatiannya. Dia hafal betul siapa orang yang datang ini. Sedangkan Vanya yang tidak tahu jika Kuni sudah pulang hanya bersikap santai. Dia berjalan seperti biasa seolah-olah dia tak menemukan keanehan. Bahkan soal Ismi pun, Vanya tidak tahu karena Eva belum cerita padanya. Vanya masuk dengan santai, lalu dia berbelok dan melihat seorang wanita tak dikenal. Seorang wanita itu sedang melihat ke arah lain dan Vanya terkejut saat mengenali punggung itu. Bahkan dilihat dari sudut manapun dia yakin jika itu adalah Kuni, pria yang selalu dia rindukan siang dan malam. Saking tak percayanya, dia melepas tas yang harganya miliaran itu dan membungkam mulutnya yang menganga lebar. Meskipun tanpa suara, tapi air mata Vanya jatuh tak tertahankan yang membuat Kuni mendengar dengan jelas suara air mata yang jatuh ke lantai. Setelah itu, Kuni berbalik secara perlahan dan melihat Vanya dengan wajah tak percaya dan terharu karena laki-laki yang dia tunggu-tunggu selama ini ada di depannya sekarang. Dengan perasaan haru bercampur senang, Vanya yang tanpa berkata itu langsung lari kecil menuju Kuni. Dia tak bisa lari kencang seperti maling karena Vanya sedang memakai heels. Sementara Kuni tersenyum saat melihat Vanya baik-baik saja. Bahkan dia sedikit lega tak kala melihat tampilan Vanya yang sudah layak sebagai orang kaya dengan penampilan yang modis serta anggun sekali. Vanya ucap Kuni lirih. Sementara Vanya tetap berlari kecil dan tak menghiraukan ada anaknya di dekatnya. Dia tetap berlari lalu melompat memeluk Kuni. Kerinduannya selama ini telah ia lepaskan. Kun, kamu ucap Vanya sambil menangis karena tak bisa membendung perasaan bahagia bercampur harunya. Aku sudah pulang sayang? Ucap Kuni singkat yang membuat Vanya bahagia tak terkira. Saking bahagianya, dia memukul dada Kuni berkali-kali karena Kuni pergi meninggalkannya sangat lama sekali. Bahkan keinginan kecil Vanya yang ingin ditemani oleh Kuni saat ia akan melahirkan anak pertamanya tidak kesampaian. Bahkan Vanya ragu jika Kuni tahu dirinya sedang mengandung anaknya. Karena saat Kuni pergi, Vanya sendiri tidak tahu jika dirinya sedang mengandung anak Kuni. Kamu jahat, Kun. Kamu membuatku menunggu terlalu lama. Apa kamu ingin aku mati penasaran karena menunggumu? Terang Vanya sambil memeluk erat Kuni. Itu tidak mungkin, Vanya. Aku tidak sekejam itu. Sanggah Kuni. Oh, ayolah, Kun. Aku tahu kamu sudah memiliki wanita lain, sehingga kamu baru muncul sekarang. Jika tidak, kamu tidak akan membuatku menunggu begitu lama. Terang Vanya lagi. Sementara Kuni terkejut saat mendengar ucapan Vanya. Apa mungkin Vanya menaruh curiga pada Rensi batin Kuni? Sedangkan wanita lainnya yang dimaksud oleh Vanya adalah Ismi. Karena saat Kuni pulang, Ismi ada di dalam rumahnya. Bukan begitu, Vanya. Percayalah aku punya kisah yang sangat menarik untuk diceritakan. Ucap Kuni sambil mengelus rambut Vanya. Tidak perlu, Kun. Aku tidak akan cemburu lagi. Tapi aku ingin agar kamu tidak pergi lagi. Terang Vanya pada Kuni. Sementara Kuni terkejut, ternyata filingnya untuk tidak memberitahu pada Vanya adalah keputusan yang tepat. Jika tidak, dia akan merasa bersalah jika Vanya nangis terus karena terus memikirkannya. Tidak kan, Vanya? Aku akan selalu ada di sampingmu mulai sekarang. Ucap Kuni coba menghibur Vanya. Sementara Vanya terus memeluk Kuni dengan erat. Mirza JR dan Valen Mirza menangis. Sedang Baikun sama seperti ibunya, Ismi. Tertegun dan tak tahu harus berkata apa. Seolah-olah kehadiran mereka memang tidak dibutuhkan. Suasana canggung dan haru ini terjadi hampir 10 menit. Dalam 10 menit itu pula tak henti-hentinya Vanya memeluk Kuni dengan erat. Dia takut jika melepas pelukannya, Kuni akan pergi lagi dan mungkin tak akan pernah kembali. Karena tiba waktunya untuk makan malam, semua orang bergegas ke meja makan. Tak terkecuali Ismi yang digandeng oleh Eva. Sementara Vanya lengket sekali dengan Kuni. Bahkan sejak kehadiran Kuni, dia sudah tak memperhatikan anaknya sendiri, Mirza JR. Oh ya, Vanya. Mungkin kamu belum tahu kalau ini Ismi. Dan itu anaknya Baikun. Mulai sekarang,
Ismi dan Baikun akan tinggal di sini. Terang Eva saat melihat suasana tegang karena dari awal mereka tidak saling kenal. Sementara Ismi dan Vania saling tersenyum. Bagi Vania, Kuni pula membawa beberapa wanita pun tidak membuatnya cemburu. Karena dia lebih mementingkan Kuni ketimbang egonya sendiri. Dan lagi, Baikun juga satu sekolah dengan Junior dan Valen. Bisa dibilang mereka teman sekelas. Imbu Eva yang membuat Vania terkejut. Jadi selama ini, anak Kuni yang lain sudah dekat dengan putranya. Tapi mereka tidak pernah saling kenal. Kun, kamu sangat pintar menyembunyikannya. Aku salut sekali padamu. Ucap Vania santai. Sementara Kuni bingung. Dia tak tahu arah pembicaraan Vania. Sedang Eva langsung menjelaskan secara detail lagi karena dia yakin jika Vania sedang salah paham. Tunggu Vania. Aku tahu maksudmu. Tapi Ismi sama sepertimu. Sama-sama tidak tahu tentang keberadaan Kuni selama ini. Terang Eva. Bab 370. Tujuan Kuni kembali. Maksudnya kamu akan bilang jika bukan Kuni yang bawa. Tanya Vania pada Eva. Tentu saja bukan. Karena aku sendiri yang bawa Vania. Ucap Eva santai. Sementara Vania terkejut. Kuni bahkan lebih terkejut lagi. Dia tak menyangka jika Eva akan membawa wanita tak bermoral ke rumah ini. Eva, apa yang kamu lakukan? Bisik Kuni pada Eva yang tentu saja didengar oleh Ismi dan Vania. Sementara Eva terkejut. Vania senang dengan keberatan Kuni, sedang Ismi jelas sedih sekali. Dia tak menyangka jika laki-laki yang memperkosanya itu tidak menginginkannya. Dengan perasaan sedih sekali, Ismi menghentikan makannya lalu pergi ke kamarnya. Dia menangis. Meskipun begitu dia menangis bukan karena penolakan Kuni, melainkan ucapan Kuni yang seolah-olah tidak menganggapnya. Dia tak tahu harus berkata atau bertindak seperti apa agar Kuni mau menerimanya. Tapi saat mengingat jika dirinya dan Kuni tidak ada perasaan apapun, membuatnya tak bisa berkutik. Mungkin dia membenci Kuni karena memperkosanya. Tapi setidaknya Kuni harus sadar jika akibat dari perbuatannya, dia melahirkan anak Kuni yang bernama Baikun. Meskipun Kuni tak ada perasaan dengan Ismi, tapi setidaknya jangan sampai menyakiti Ismi secara terang-terangan begitu. Memikirkan perlakuan dan perkataan Kuni padanya, membuat Ismi tertekan. Dia memang tak punya hak akan kasih sayang Kuni karena pertemuan mereka yang tidak normal. Tapi Baikun, darah daging Kuni berhak merasakan kebahagiaan. Apalagi selama ini, mereka hidup serba pas-pasan. Penghasilan mereka dari beberapa kedai yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Memikirkan pilu jalan hidupnya, membuat Ismi sedikit mengerti. Mungkin ini adalah karma untuknya. Karena saat dulu, dia selalu membuat kehidupan wanita-wanita muda itu sengsara dengan rayuannya. Meskipun tidak semua salahnya, tapi tetap saja. Ismi ikut andil dalam kebejatan ayahnya. Hei Kun, bukankah kamu keterlaluan kali ini? Ucap Eva pada Kuni. Keterlaluan bagaimana Memang itu kenyataannya. Tanya Kuni santai. Apa kamu tidak tahu Kun, jika dia selama ini menderita? Dan kamu bilang itu kenyataannya. Aku tidak mengerti apa yang terjadi antara dirimu dan dia. Tapi satu yang pasti, salah satu dari mereka bertiga adalah anak darinya dan kamu tidak boleh menyanyiakannya. Terang Eva pada Kuni. Sementara Kuni diam. Sebenarnya apa yang dikatakan Eva ada benarnya. Tapi itu untuk orang yang tidak tahu kesalahan Ismi. Untuk orang seperti Kuni yang tahu betapa buruknya Ismi, karma yang ditanggung oleh Ismi harusnya lebih parah dari ini. Kun, kenapa diam saja? Cepat minta maaf. Desak Eva pada Kuni. Apa? Aku harus minta maaf padanya. Tanya Kuni tak percaya. Iya harus. Apa kamu tak bisa menghargai seorang ibu Kun? Tanya Eva pada Kuni. Kuni hanya diam. Bukan berarti dia tak ingin berdebat. Hanya saja dia memaklumi sikap Eva yang tak tahu betapa tak bermoralnya Ismi. Kuni penasaran seandainya Eva tahu. Mungkin dia tak akan memaksa Kuni untuk meminta maaf padanya. Dengar semua itu tidak seperti yang kamu lihat sekarang. Bahkan kamu tidak tahu kalau dia lebih kejam dariku. Ucap Kuni karena dia memang tak ingin meminta maaf dengan Ismi. Hentikan omong kosongmu Kun. Cepat minta maaf atau aku akan pergi dari sini. Ancam Eva pada Kuni yang membuat Kuni terkejut. Sementara Eva berjalan menuju ruangannya. Vania dan Kuni saling pandang. Mereka terkejut saat mendengar Eva marah seperti ini. Kun, apa kamu tidak ingin meminta maaf padanya? Tanya Vania dengan sikap lembutnya. Aku akan melakukannya sayang. Kamu jangan khawatir. Terang Kuni lalu berjalan menuju ruangan Eva. Seperti biasa, ruangan Eva tak pernah terkunci, sehingga siapapun bisa masuk sesuka hati mereka. Aku ingin bicara penting denganmu. Ucap Kuni setelah masuk dan mendekati Eva. Tidak ada yang lebih penting dari perasaan seorang wanita Kun. Ucap Eva santai. Baiklah. Aku akan meminta maaf pada Ismi. Tapi sebelum itu, aku ingin meminta sesuatu padamu. Ucap Kuni. Katakanlah. Ucap Eva. Aku ingin meminta nomor rekeningmu yang sudah kamu pakai selama 10 tahun terakhir ini. Ucap Kuni santai. Sementara Eva sedikit terkejut. Untuk apa Kuni meminta nomor rekeningnya lagi? Padahal selama ini, dia tak pernah membicarakan masalah uang lagi setelah dia mentransfer 10 triliun ke Eva. Bahkan jika Eva mau,
dia bisa menggendutkan rekeningnya sendiri, karena Kuni memberikan kebebasan untuk mentransfer uang yang Kuni miliki kemanapun. Kun, apa kamu mulai mencurigaiku berbuat curang padamu? Ucap Eva dengan gimmick wajah tak percayanya. Bukan itu, F. Aku punya suatu alasan yang lebih masuk akal ketimbang harus mencurigaimu. Ucap Kuni. Maksud kamu apa, Kun? Bicara yang jelas. Ucap Eva makin penasaran. Begini, F. Ini hanya antara kita berdua saja. Tujuanku kali ini adalah untuk mencari tahu bagaimana aku bisa menghubungi kamu lagi selain dari kompol bagus. Dan aku punya permintaan untukmu. Lebih tepatnya pertanyaan. Tanya Kuni yang mendapat anggukan dari Eva. Jika kamu tiba-tiba mendapat transferan uang dengan jumlah yang banyak, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Kuni pada Eva. Aku, tentu saja akan mencari tahu siapa yang mentransferku. Ucap Eva singkat. Baiklah. Kalau begitu, aku ingin meminta nomor rekeningmu. Tanya Kuni lagi. Nomor rekeningku hanya satu, Kun. Dan kamu sudah tahu itu. Ucap Eva. Serius? Bukankah kamu seorang hacker dan hanya memiliki satu rekening saja? Ucap Kuni tak percaya. Sementara Eva tersenyum. Meskipun dia seorang hacker dan hanya punya satu rekening. Tapi rekeningnya selalu aman karena dia bisa memanipulasi nilai tabungannya sendiri. Bahkan semua uangnya, langsung dia bagikan ke beberapa perusahaan pribadinya dan mengendap di rekening perusahaannya dengan jumlah nilai yang sangat fantastis. Baiklah, F. Urusanku sudah selesai. Aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan mulai sekarang. Jaga dirimu baik-baik, dan jangan katakan pada siapapun kalau aku akan pergi lagi. Terang Kuni yang kembali membuat Eva terkejut. Kun, kamu akan pergi lagi? Tanya Eva tak percaya. Iya, Af. Aku pergi ingin menjemput Patimon dan yang lainnya. Ucap Kuni santai. Sementara Eva lagi-lagi terkejut. Menjemput Patimon apaan? Orang dianya sudah dikubur. Batin Eva. Dasar orang gila, umpat Emma yang tentu saja didengar oleh Kuni. Kuni hanya tersenyum lalu pergi ke kamar Ismi. Bab 371. Perdebatan dengan Ismi. Kuni hanya tersenyum lalu pergi ke kamar Ismi. Sesampainya di depan kamar Ismi, dia mendengar dengan samar jika Ismi menangis dan ini sedikit mengejutkan Kuni. Sejak kapan orang tak bermoral itu bisa menangis, batin Kuni? Kemudian Kuni masuk dan sedikit mengejutkan Ismi. Ismi kira orang yang membuka pintu kamarnya adalah Eva. Tapi apa yang dia lihat ternyata salah. Oh, sejak kapan kamu bisa menangis? Apa kamu juga punya hati sama seperti wanita-wanita yang kamu rayu lalu kamu umpankan pada ayahmu yang bejat itu? Ucap Kuni yang kembali membuat Ismi makin sakit hati. Ismi memang suka merayu wanita-wanita muda. Tapi tidak semua wanita muda yang dia rayu lalu dikasihkan pada ayahnya. Ada alasan lain kenapa Ismi melakukannya. Tapi Kuni tak tahu dan tak mau tahu. Yang dia tahu Ismi melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan oleh Kuni dengan mengorbankan kebahagiaan wanita-wanita tersebut. Ismi tetap diam. Dia tak berbicara sepatah kata pun. Karena apa yang dikatakan Kuni sebagian benar. Dan sebagian lagi salah. Kenapa diam? Apa kamu tidak punya urat malu saat berani datang ke sini? Ucap Kuni lagi lebih kasar dari yang tadi. Terserah. Terserah kamu mau berkata apa tentang aku. Tapi satu yang pasti. Anakmu berhak tinggal di sini. Kamu jangan khawatir. Aku akan pergi dari sini. Ucap Ismi penuh perasaan. Sementara Kuni tersenyum. Dia berbalik ingin pergi karena telah mendengar penjelasan Ismi yang akan segera pergi dari sini. Tapi bisakah kamu menjawab satu pertanyaanku sebelum aku pergi? Ucap Ismi yang membuat Kuni menghentikan langkahnya. Katakanlah. Ucap Kuni tanpa membalikkan badannya. Apa? Apa alasanmu memperkosaku? Bukankah itu sama saja dengan kamu tak punya hati sama sepertiku? Kita sama tapi caranya saja yang berbeda. Ucap Ismi yang mampu membuat hati Kuni sedikit bergetar. Jika diingat-ingat, apa yang diucapkan Ismi ada benarnya. Kecuali dia tak memperkosa Ismi, maka mereka punya perbedaan. Tapi, apa yang Kuni lakukan sudah tak bisa diulang. Kenyataannya tentang dirinya yang memperkosa Ismi dan membuatnya menjadi manusia yang buruk juga. Sungguh aneh, batin Kuni. Kamu mempertanyakan alasanku. Wanitaku, calon istriku ingin ditiduri oleh ayahmu. Apa aku akan diam saja dan membiarkannya? Tentu saja tidak. Aku akan membalas siapapun yang berani menyentuh keluargaku. Ucap Kuni mantap yang membuat Ismi terkejut. Rupanya, Kuni memperkosanya karena ulah ayahnya sendiri, bukan karena ingin merebut harta mereka. Setelah mendengar ucapan Kuni, Ismi terdiam. Dengan tertunduk lesu, dia tak berbicara lagi. Sebagai anak yang berbakti, dia memang harus menanggung karma dari orang tuanya. Meskipun itu tak adil baginya. Tapi Ismi harus menerimanya. Kenapa diam? Apa kamu sudah tak bisa membela ayahmu ataupun dirimu sendiri? Ucap Kuni dengan nada merendahkan Ismi. Meskipun direndahkan, Ismi tetap diam. Hal ini membuat Kuni terkejut. Apalagi saat melihat betapa kejamnya Ismi dulu. Atau jangan-jangan, waktu sudah merubah sifatnya yang dulunya kejam. Kini menjadi bebek yang penurut. Tak ada yang perlu kujelaskan lagi. Ucap Ismi lirih lalu berganti pakaian yang dia pakai pertama kali datang ke sini. Di hadapan Kuni, dia membuka pakaian mewahnya tanpa rasa malu lagi.
Untuk apa dia malu jika Kuni sudah pernah melihat tubuh bugilnya 8 tahun yang lalu saat dia diperkosa oleh Kuni. Sementara Kuni terkejut saat melihat kulit kusut Ismi. Ternyata ini alasan Ismi tak mencoba pakaiannya. Karena dia takut ditertawakan oleh Selfie dan rekannya. Setelah berganti pakaian yang sedikit kumel, Ismi pergi melalui jendela dan lagi-lagi mengejutkan Kuni. Datang seperti Putri Cinderella. Pergi seperti maling. Itulah gambaran Ismi yang sebenarnya. Hanya saja, Kuni terkejut saat melihat Ismi. Dia tak tahu kenapa ada sesuatu yang salah di sini. Seolah-olah, apa yang terjadi bukan seperti yang terlihat. Apalagi dia hanya mendengar jika Ismi merayu gadis muda. Dan itu tidak dilihat langsung oleh Kuni. Bahkan Kuni juga belum mendengar alasan pastinya kenapa Ismi bisa merayu gadis muda itu lalu diumpankan pada ayahnya. Dengan berbagai pertanyaan yang berputar-putar di benak Kuni. Serta hatinya yang tidak tenang. Membuatnya mau tak mau menyusul Ismi. Tunggu! Teriak Kuni pada Ismi. Sementara Ismi tetap berjalan meskipun Kuni memanggilnya. Dia sudah tak punya urusan lagi dengan Kuni karena Kuni sudah menganggapnya wanita buruk. Ismi, apa kamu tak mendengarku? Suara Kuni yang dekat sekali sedikit mengejutkan Ismi. Aku mendengarnya, tapi tak ada lagi yang ingin aku katakan. Ucap Ismi. Masih ada. Aku masih belum mendengar alasanmu. Ucap Kuni. Alasan? Alasan apa lagi yang ingin kamu dengar dariku? Ucap Ismi tanpa melihat Kuni. Alasan kenapa kamu merayu gadis muda itu, lalu kamu umpankan pada ayahmu? Tanya Kuni. Mendengar pertanyaan Kuni, Ismi sedikit terkejut. Tapi dia tak ingin memberikan alasannya karena dia yakin jika Kuni tak akan mempercayainya. Tidak ada alasan khusus. Semua sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Ucap Ismi santai. Oh begitu, jadi kamu memang tidak bermoral. Baiklah, aku akan menjadikan anakmu tidak bermoral sama sepertimu. Ucap Kuni santai yang membuat Ismi menatap Kuni tajam. Tatapan seorang ibu yang ingin melindungi anaknya, jelas terpancar di mata Ismi. Dia tak rela jika anaknya tak bermoral seperti kakeknya. Selama ini dia menjaga Baikun dengan segenap hatinya agar menjadi anak yang berbakti. Tapi Kuni dengan mudahnya akan menghancurkannya. Kamu biadab Kun. Aku salah menilaimu. Awalnya aku berpikir jika kamu orang kejam. Lalu aku berpikir jika kamu orang baik karena rela melindungi keluargamu. Dan sekarang kamu sama tak bermoralnya denganku karena kamu rela menghancurkan masa depan anakmu sendiri. Terang Ismi penuh amarah. Mata menyala menandakan jika dia siap melindungi anaknya. Sementara Kuni terkejut. Dia tak mengira jika Ismi menyayangi anak hasil pemerkosaan itu dengan sepenuh hatinya. Biasanya, tidak jarang seorang ibu akan membenci anaknya yang diperolehnya dengan cara diperkosa. Bahkan tak jarang ada yang membunuh anak tersebut karena disangka aib. Tapi apa yang dilakukan Ismi kebalikannya? Bab 372. Persyaratan dari portal. Tapi apa yang dilakukan Ismi kebalikannya? Apalagi saat dia mendengar ucapan Kuni yang ingin menghancurkan Baikun. Membuat darahnya mendidih. Mati pun dia rela asal Baikun memperoleh kebahagiaannya. Aku akan menjaga anak itu dengan segenap jiwaku. Meskipun kami serba kekurangan, tapi aku pastikan dia akan mendapat apapun yang dia inginkan. Ucap Ismi penuh tekad, sebagaimana seorang ibu yang rela mati demi anaknya. Mendengar ucapan Ismi, Kuni tentu saja terkejut. Dia tak menyangka jika Ismi sangat menyayangi anaknya itu. Hal inilah yang membuat Kuni semakin yakin jika Ismi sudah berubah sesuai dengan harapannya. Saat seorang wanita kehilangan martabatnya, hanya ada dua pilihan untuk mereka. Bangkit dari keterpurukan dan menjadi lebih baik lagi, sementara pilihan yang lainnya adalah semakin terpuruk dan menyimpan dendam yang membara di hatinya. Apapun yang terjadi, dia akan berpikiran sempit. Tapi itu sangat berbeda dengan Ismi. Ismi dengan tekadnya tetap mempertahankan anaknya, bahkan menyayangi sepenuh hatinya. Melihat situasi yang sudah bisa ditebak oleh Kuni, dia jadi sedikit malu dengan Ismi. Dulu dia pernah berburuk sangka pada Dewi dan akhirnya Dewi adalah salah satu ratu di hatinya. Sekarang ada Ismi, yang memiliki kondisi mirip dengan Dewi, di mana kebenaran tentang dirinya belum diketahui oleh Kuni, meskipun dia sudah menggunakan cara licik seperti mengancam anaknya. Hati Ismi tak goyah sedetik pun, dia tetap bersikukuh untuk menyembunyikan kebenarannya. Semakin ditekan, Kuni semakin kasihan dengan Ismi. Apalagi saat mengingat pertama kali ketemu tadi sampai sekarang. Tak sekalipun Ismi menunjukkan attitude yang buruk. Memikirkan semua itu membuat Kuni tambah bingung. Rencananya hanya kembali untuk mencari tahu tentang Eva. Tapi semuanya berubah saat ada Ismi. Aku tak memahamimu sama sekali. Aku pernah berada di posisi seperti ini dengan salah satu ratuku. Tapi semuanya cepat selesai hanya dengan keterbukaannya saja. Sehingga aku meminta padamu. Ceritakan alasanmu. Apapun itu aku akan mempercayaimu. Ucap Kuni karena dia sudah tak bisa menekan Ismi lagi. Sementara Ismi terdiam. Dia ragu jika harus berkata jujur pada Kuni. Apalagi saat dirinya sudah dicap sebagai wanita tak bermoral. Sehingga dia tetap diam. Dan ini membuat Kuni frustasi. Dia tak tahu harus pakai cara apa lagi untuk bisa mendekati Ismi. Meskipun perasaannya terhadap Ismi tidak seperti Vania.
Tapi saat mengingat jika Ismi rela melahirkan anaknya membuat Kuni tak berdaya. Dia tak menyangka ada manusia rumit macam Ismi yang membuatnya kehilangan kesabaran. Dengar, jika kamu tidak bicara, aku pastikan kamu akan mematung di tempat ini selamanya. Ancam Kuni sambil melebarkan kekuatannya dan membuat Ismi tidak bisa bergerak. Ini membuat Ismi terkejut karena hanya mulutnya saja yang bisa bergerak dan membuatnya mengerti. Aku pikir kamu tidak butuh alasan Kun. Aku tidak menginginkan apapun selain alasanmu memperkosaku dulu. Dan aku sudah lega sekarang jika kamu ternyata orang baik. Aku tidak menyesal melahirkan Baikun untukmu. Ucap Ismi penuh perasaan. Sudah tak ada lagi yang diinginkan Ismi. Sehingga tanpa sadar, untuk terakhir kalinya. Bukan Vania, Lensi, Eva atau ketiga anak Kuni. Tapi Ismi. Ismi yang mendapat pelukan terakhir dari Kuni. Meskipun dia tahu jika ada orang yang jauh lebih merindukannya. Tapi pelukan ini sebagai bentuk apresiasi Kuni pada Ismi sehingga Ismi berhak menerimanya. Sementara Kuni memeluk Ismi, Ismi yang awalnya matanya terpejam terkejut saat secara tiba-tiba, tubuh Kuni menghilang secara perlahan. Dia tak mengerti apa yang terjadi. Tapi saat dia membuka matanya, Kuni sudah hilang dari pandangannya. Lalu Sim berpindah pada Kuni yang kembali ke kota Sraya dengan menggunakan teleportasinya. Dia bergegas menuju ratunya, Rensi. Untuk terakhir kalinya, sebelum Kuni kembali ke masa lalu. Dia ingin agar Rensi memberinya dukungan. Sesampainya di kamar, Rensi yang sedang melamun itu dikejutkan oleh suara langkah kaki Kuni. Dia terkejut saat mengetahui jika Kuni belum memasuki portal masa lalunya. Kun, kamu? Ucap Rensi terhenti. Tidak apa-apa sayang, aku ingin mengajakmu. Apa kamu tak ingin melihatku memasuki portal? Tanya Kuni pada Rensi. Tidak Kun, mungkin aku tidak akan sanggup. Tapi, apakah aku boleh bertanya satu hal? Tanya Rensi dan mendapat anggukan dari Kuni. Siapa wanita yang akan kamu temui pertama kali setelah kamu memasuki portal masa lalu Kun? Tanya Rensi. Hems, aku masih memikirkannya. Tapi aku janji padamu. Kamu akan menjadi ratu dari semua bidadariku. Ucap Kuni lalu mengecup kening Rensi. Sedetik kemudian, tubuh Kuni menghilang dan muncul di sebuah altar yang besar. Sebuah ruangan yang berdinding batu-batu dengan tulisan artefak dan gambar-gambar kuno. Hanya saja Kuni tak mengerti dengan semua yang ada di depannya. Sampai-sampai, suara seorang laki-laki yang umurnya kisaran 40 tahun tiba-tiba datang dan berlutut di hadapan Kuni. Hormat hamba yang mulia. Ucap penjaga portal itu. Kamu Ucap Kuni singkat. Hamba Mikkel yang mulia. Hamba penjaga portal tersebut yang mulia. Ucap Mikkel menjelaskan pada Kuni. Oh baiklah, sekarang buka portalnya. Aku ingin masuk. Terang Kuni pada Mikkel. Mohon maaf yang mulia. Untuk bisa masuk ke portal masa lalu, Anda harus menyanggupi syaratnya yang mulia. Terang Mikkel. Baiklah. Apa syaratnya? Ucap Kuni sedikit gugup. Maafkan hamba yang mulia. Pertama-tama saya akan menjelaskan situasinya jika Anda masih ingin masuk ke portal masa lalu yang mulia. Terang Mikkel yang mendapat anggukan dari Kuni. Anda hanya bisa masuk sekali dalam 5.000 tahun waktu di sini yang mulia. Dengan kata lain, Anda bisa masuk sekali dalam seumur hidup Anda. Apa Anda yakin akan memakainya sekarang? Terang Mikkel. Hems, iya. Tapi apakah selain aku ada yang bisa melewati ini? Tanya Kuni sedikit penasaran. Sejujurnya yang mulia, tidak ada yang bisa melewati dan memasuki portal selain seorang raja. Apalagi ada yang kembali dari masa depan ataupun menggunakan portal ini. Karena raja-raja sebelumnya sudah puas dan selalu hidup makmur tanpa harus mengulang sejarah. Terang Mikkel. Lalu berapa umurmu Mikkel? Kenapa aku tidak bisa melihat informasi tentangmu? Ucap Kuni yang memang tak mengetahui apapun tentang Mikkel melalui mata dewanya. Bab 373. Kotak misterius PARKINSA. Kamu tampak misterius sekali Mikkel. Katakan padaku. Berapa umurmu? Tanya Kuni penasaran. Tahun ini saya akan berusia 500 tahun yang mulia. Ucap Mikkel singkat. 500 tahun. Bukankah itu masih muda? Ucap Kuni santai. Tidak yang mulia. Umur saya tinggal 1 bulan lagi. Karena kami hanya memiliki umur tak lebih dari 500 tahun. Terang Mikkel yang membuat Kuni terkejut. Jadi batasmu hanya 500 tahun. Lalu kenapa kamu bisa tahu jika raja yang memakai portal masa lalu hanya aku saja? Tanya Kuni penasaran. Sejujurnya yang mulia, tubuhku akan mati setelah 500 tahun. Dan bukan jiwaku. Setelah 500 tahun, tubuh ini akan meleleh dan diganti dengan tubuh baru. Sama seperti ular yang berganti kulit. Itulah sistemku. Terang Mikkel yang membuat Kuni makin terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi Mikkel? Bahkan tubuhmu lebih aneh dariku. Terang Kuni yang membuat Mikkel sedikit terkejut. Maaf yang mulia. Anda dan saya tidak ada bedanya. Anda memiliki tubuh manusia. Sama seperti saya. Terang Mikkel. Setelah mendengar ucapan Mikkel, Kuni merasa tertarik dengan pembahasan ini. Sehingga tanpa sadar dia hanyut akan informasi yang diberikan oleh Mikkel. Semua hal yang Mikkel tahu diceritakan pada Kuni. Dan Kuni tak bisa mempercayai kata-kata Mikkel bahwa dulunya dia adalah seorang panglima perang milik Raja Mirza ke-1. Tapi, karena Mikkel melanggar aturan turun ke bumi,
maka dia dihukum menjadi penjaga portal sekaligus mendapat kutukan dari Raja Mirza ke-1, yaitu menjadi penjaga portal selamanya dan kulitnya akan mengelupas setiap 500 tahun sekali. Meskipun begitu, tubuhnya akan mendapat tubuh baru, tapi ingatannya tetap. Dia akan tetap mengingat peristiwa yang pernah dia alami dengan tubuh lamanya. Semua penjelasan dan bahasan yang dituturkan oleh Mikkel mampu membuat Kuni terhanyut. Dia tanpa sadar melupakan tujuan awalnya karena terlalu meresapi cerita Mikkel. Dia tak menyangka jika Mikkel pernah turun ke bumi dan dikejar. Tapi yang aneh di sini, kenapa Kuni tidak dikejar sampai berganti tubuh sebanyak 3 kali? Mungkin penjelasan yang masuk akal adalah Kuni seorang raja. Dan hanya ratu dan anggota keluarga yang lainnya yang bisa melihat raja. Dan penjelasan lainnya, jika raja tidak ada di istana, tidak ada yang bisa masuk dan keluar dari Sraya. Contohnya adalah pembantaian kaum Manho yang ada di tepi kota Sraya. Meskipun mereka telah membantai kaum Manho, tapi serangan dari luar tak pernah datang. Mengingat kaum Manho punya sekutu yang lebih banyak. Jadi saat kaum Manho dibantai, harusnya ada beberapa kelompok yang menyerang Sraya. Memikirkan semua itu membuat Kuni mengerti betapa mengerikannya posisi raja di sini. Dia tak tahu dengan benar jika raja di sini sangat mutlak sekali. Setelah bercerita panjang lebar, akhirnya Kuni mengerti semuanya tentang Sraya. Dia terkejut jika kota Sraya adalah kota teraman dan terbaik di galaksi ini. Dengan sistem keamanan terbaik, Sraya menjamin keamanan warganya dari serangan luar dan ini terbukti sampai sekarang. Mikkel, dari ceritamu tadi, aku tidak pernah mendengar syarat yang harus aku penuhi untuk memasuki portal ini. Sekarang katakanlah syaratnya. Tanya Kuni penasaran. Oh, maaf yang mulia. Saya hampir lupa. Ucap Mikkel. Setelah itu, Mikkel membuka sebuah ruangan di samping tubuhnya dan sedikit mengejutkan Kuni. Apakah itu juga teleportasi? Tanya Kuni. Ini bukan yang mulia. Ini ruang penyimpanan milik saya. Jelas Mikkel. Kemudian Mikkel mengambil sebuah kotak berlapis emas dan segera memberikannya pada Kuni. Ini Parkinsa yang mulia. Kotak kebenaran dan juga kejujuran. Jika Anda bisa membuka kotak ini, maka Anda boleh memasuki portal. Tapi jika kotak ini tidak terbuka, mohon maaf yang mulia, Anda tidak boleh melewati portal. Terang Mikkel. Lalu, apa yang harus aku lakukan Mikkel? Tanya Kuni pada Mikkel. Cukup aliri dengan energi Anda. Jika penuh, dia akan terbuka sendiri. Tapi jika dia tidak puas, itu tandanya Anda tidak berhak memasuki portal. Terang Mikkel lagi. Akhirnya Kuni memberikan sedikit energinya, tapi itu tidak berguna. Bahkan energinya tersedot terus tanpa Kuni duga. Mikkel ini ucapan Kuni terhenti dan hanya bisa menjerit. Sementara Mikkel cemas, dia takut kotak energi itu tidak terpuaskan dan membuat Kuni gagal. Meskipun tidak sampai mati, tapi inti kehidupan Kuni akan tersedot setengahnya, dan umurnya akan berkurang setengah juga. Yang mulia, beri aliran energi terbanyak yang Anda miliki. Dengan begitu, rasa dahaga Parkinsa akan cepat teratasi. Ucap Mikkel. Sementara Kuni yang mendengar samar-samar lalu mengeluarkan energi kehidupannya lebih besar lagi. Lebih besar dan lebih besar sampai-sampai tenaga dan energinya hampir habis. Melihat situasi ini, membuat Mikkel makin cemas. Dia ingat betul jika Parkinsa adalah sumber ketamakan. Mikkel takut Parkinsa menyedot habis energi Kuni dan membuatnya seperti mayat hidup. Bernafas tapi tidur sepanjang hidupnya. Karena sudah terlalu lama, akhirnya dia ingin membantu Kuni dengan menyalurkan energinya. Tapi sayangnya, energinya ditolak karena energi Mikkel berbeda dengan energi yang dimiliki Kuni. Raut wajah kesakitan serta tubuh yang terus bergetar hebat membuat Kuni sudah tak mampu menahannya. Bahkan tanpa dia aliri pun, Parkinsa sendiri yang menyedot energi kehidupan yang Kuni miliki sampai-sampai pada batasnya. Hahaha. Ternyata inilah energi yang aku inginkan. Suara yang berasal dari kotak Parkinsa mengejutkan Mikkel. Sedetik kemudian, Kuni terjatuh lemas dan Parkinsa melayang berputar-putar dengan gembiranya. Akhirnya aku hidup kembali. Setelah puluhan ribu tahun, akhirnya ada yang membuatku hidup kembali. Anak muda, terima kasih atas bantuanmu. Sekarang akan aku kabulkan keinginanmu. Dan setelah itu, aku bisa bebas kembali. Hahaha. Terang Parkinsa jumawa sekali. Seolah-olah dia adalah raja di sini setelah mendapat energi kehidupan dari Kuni. Yang mulia, Anda tidak apa-apa. Ucap Mikkel cemas. Ahaah. Aku tidak apa-apa Mikkel. Ucap Kuni santai. Dengan nafas tersengalnya, Kuni mengalami kelelahan yang teramat sangat. Bahkan tubuhnya jauh lebih melelahkan dibandingkan saat bercinta dengan ketujuh bidadarinya. Setelah mengatur nafas, masih dengan tubuh yang ngos-ngosan, Kuni tak percaya jika sebuah kotak kecil ini berhasil menguras energinya. Katakanlah keinginanmu wahai anak muda. Ucap Parkinsa mengulang perkataannya. Setelah berpikir sejenak, Kuni lalu berkata pada Parkinsa. Aku ingin kembali seperti yang ada di pikiranku. Hahaha. Itu mudah sekali. Masuklah. Teriak Parkinsa. Bab 374. Akhirnya kembali ke masa lalu. Hahaha. Itu mudah sekali. Masuklah.